Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, zahiran wa batinan, baik nikmat zahir ataupun nikmat batin. Moga-moga kita semua ditakdirkan oleh Allah menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Amin. Alhamdulillah kita bisa bangun pagi, kita sholat subuh berjamaah di Masjid Raya Bani Umar yang kita cintai, dan kita semua lanjutkan dengan sama-sama belajar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mulai pagi ini hingga nanti malam ataupun hari-hari berikutnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberikan kesehatan, keafiatan. Semua anak cucu kita diberikan keberkahan, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat serta salam kita menambahkan mahabbah kita, cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita sudah berada di Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani, tapi masih banyak aja tuh orang yang memperingati Maulid Nabi Muhammad. Kenapa itu? Karena saking cintanya kepada Rasulullah SAW dan ingin mengenalkan kepada anak cucunya untuk mendengar daripada nasihat-nasihat, menceritakan Nabi Muhammad kepada anak cucu kita itu penting. Lalu kemudian diharapkan dari sholawat dan cinta itu mewujud nyata pada perilaku dan perbuatan-perbuatan aktivitas kita setiap hari. Karena mungkin kita lupa Nabi itu sangat cinta sama kita. Cintanya itu pakai banget. Nah, jangan sampai Nabi udah cinta banget sama kita, cintanya bertepuk sebelah tangan. Kenapa? Tidak dibales oleh umatnya yang dicintainya. Moga-moga orang-orang yang mencintai Nabi bisa mewujud nyatakan cintanya dalam kehidupan sehari-hari. Sunnah-sunnah Nabi dihidupkan dalam setiap ibadah, dalam setiap aktivitas. Sikap dan sifat Nabi diteladani. Untuk itu ada juga sifat-sifat yang harus dihindari, sifat-sifat yang harus dicegah. Maka kemudian pagi ini kita bahas tentang 3 sifat atau 3 perkara yang harus kita cegah, mencegahnya dengan memunculkan 3 perkara yang lain yang tercela. 3 kita cegah ini yang tercela dengan
perbuatan atau sikap atau perkara yang terpuji. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya ambil dalam kitab Nashihul Ibad Al-Maqalatu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita Fatihah dulu untuk Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan manfaat ilmu kita, karena ini adalah ditulis oleh beliau, disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu wal khamsun. Dan maqalah ke-55. Qala Malik bin Dinarin radhiyallahu anhu, ihbis ay imna thalathan minal khisalil mazmumah bi thalathin minal khisalil mahmudah. Ini perkataannya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itu adalah seorang ulama pada abad kedua Hijriah. Dia datang ke India untuk menyebarkan agama Islam. Nah, dia lahir di Irak, Kufah. Lalu kemudian dia meninggal sekitar tahun 748 Masehi, yang itu berada di distrik Kasaragod, Kerala, India. Jadi India itu terdiri dari beberapa distrik, Pak. Bapak udah pernah ke India? Belum? Sama. Cuma nonton film India sering. Ya. Nah, ini Malik bin Dinar itu salah satu tokoh sufi, ya. Beliau menyebarkan agama Islam di sana. Mungkin bagi kalangan tasawuf sering mendengar daripada nama Malik bin Dinar. Apa yang beliau katakan? Ihbis, tahanlah olehmu. Ai imna, yakni cegahlah olehmu. Salasan, tiga macam minal khisalil mazmumah, dari pekerti-pekerti yang tercela. Jadi pekerti yang tercela, tiga hal. Dia bilang imna atau ihbis, cegahlah. Bisalasin minal khisalil mahmudah, cegahlah tiga perkara dengan tiga perkara. Cegahlah tiga perkara tercela dengan tiga perkara terpuji. Jadi minal khisalil mahmudah, jadi perkara-perkara yang terpuji. Hatta takuna minal mu'minina, sehingga jadilah engkau di antara orang-orang yang beriman. Aikat kaitat tasifa bihaqaiki, yang beriman, yakni agar supaya engkau bersifat dengan itu al-imani kal mu'minina shadiqina fil iman. Jadi bersifat hakikat-hakikat yang iman, seperti orang-orang yang mukmin, yang benar keimanannya, seperti orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mencapai keimanan yang benar, tiga hal ini harus dilakukan. Karena orang-orang yang beriman kepada Allah secara benar nampaklah seperti itu. Ya, nampaklah seperti itu. Apa itu? Satu, al-kibra bit-tawadu'i, sifat sombong. Tiga tercela. Satu, sifat sombong. Dicegah pakai apa?
bitawadu'i, dengan sifat tawadhu', rendah hati. Jadi kalau ada kesombongan di dalam diri kita, maka cegah dengan tawadhu'. Udah tawadhu', bisa nggak bisa, cegah. Berusaha di dalam hidup untuk tawadhu', rendah hati. Wal kibru, apa sih sombong itu? Wal kibru huwa ru'yatun nafsi bi'ainil izzi wa ru'yatul ain wa ru'yatul ghairi bi'ainil haqarah aksut tawadu'. Kiber itu ialah melihat kepada dirinya, ru'yatun nafsi, ngelihat dirinya itu bi'ainil izzi, dengan mata atau pandangan kemuliaan. Udah kalau ngelihat dewek tuh, kalau ngelihat sendiri udah keren aja udah bawaannya. Kalau ngelihat diri sendiri hebat, paling ini, paling itu, paling ini. Memandang dirinya itu lebih hebat. Wa ru'yatul ghairi, kemudian dia melihat yang lainnya, melihat yang di hadapannya. Pokoknya ngelihat orang itu apa? Bi'ainil haqarah, dengan pandangan yang hina. Kalau ngelihat sendiri bagus aja semua, kalau ngelihat orang jelek aja bawaannya. Pokoknya nggak ada orang yang lebih bagus dari dirinya. Itu namanya kiber, namanya sombong. Aksud tawadu, kebalikannya tawadhu. Apa itu tawadu? Ya udah kebalikannya. Kalau ngelihat dirinya itu hina, kalau ngelihat orang lain mulia. Itu namanya tawadhu. Tanpa kecuali, bahkan para tokoh, para ulama seringkali dia tawadhu bukan kepada manusia, bukan kepada manusia, bisa kepada binatang yang sering dianggap najis sekalipun dia tidak merasa mulia, lebih mulia. Udah gampang nyiriinnya. Kalau ada orang nganggap dirinya baik itu dalam hal, mungkin ya karena sombong itu kan macam-macam pendorongnya, macam-macam apa faktor yang memicunya. Coba kita lihat. Wal kibru yakunu bil manzilah. Sifat kiber itu adanya dengan sebab apa? Kepangkatan, kedudukan. Saya gitu kan, pejabat, saya orang kaya, bisa. Saya orang alim, bisa. Jadi ketika saya meninggi, yang lain direndahkan, maka itu kiber, sombong. Kayak umpamanya saya menganggap diri saya lebih mulia dari bapak-bapak yang ada di sini, ibu-ibu yang ada di sini, itu kiber, Pak. Belum tentu. Jangan-jangan di pojokan masjid ini atau di antara jamaah ini ada kekasih Allah yang lebih mulia, jauh lebih mulia dari saya. Kenapa? Karena kemuliaan di mata Allah bukan berada di kursi ini, bukan yang megang mic ini, bukan yang populer, bukan yang apa namanya, memiliki perbendaharaan keilmuan, khazanah keilmuan yang luar biasa. Enggak. Tapi kemuliaan di sisi Allah, kita sudah sering mengatakan atau mendengarnya, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah dia orang yang paling takwa. Maka jangan kecil hati, Pak, jika kita tidak menjadi apa-apa seperti orang menurut pandangan kita.
justru kadang-kadang kita menjadi sangat luar biasa di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang-kadang kedudukan itu membuat orang sombong. Wal ujbu yakunu bil fadilah, sedangkan sifat ujub adanya dengan sebab kelebihan, keutamaan. Kadang-kadang ada sombong, ada ujub, ya, merasa takjub terhadap diri sendiri. Kenapa? Telah diberikan kemuliaan oleh Allah, sehingga dia terjebak di dalam kemuliaan itu. Paham gak nih kira-kira? Ini menurut Bapak nih, saya nih duduk di sini, menurut Bapak mulia apa enggak tuh? Iya kan, menurut Bapak, belum tentu menurut Allah. Nah, ketika saya terjebak di sini, itu namanya ujub. Ya. Ketika saya merasa lebih mulia di antara Bapak Ibu sekalian, itu namanya ujub. Ini kan keutamaan yang Allah berikan, sehingga menyampaikan materi dan lain sebagainya. Tidak kemudian ini orang yang paling baik, seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa la tamshi fil ardi marha innaka la takhriqal arda wa la tablughal jibala tula kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Kata Allah, jangan engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Kenapa? Karena sesungguhnya kau tidak akan dapat menembus bumi. Nembus bumi, boro-boro nembus bumi, nyangkul nih buat orang meninggal dewekan aja udah encok. Apalagi nembus bumi. Jangan sombong. Tidak mampu menjulang setinggi gunung. Mau apa yang disombongin? Jangankan ke gunung, muterin alun-alun 10 kali udah capek. Muterin Bani Umar dah, ya, 10 kali udah capek. Maka tidak boleh sombong. Kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Semua itu kejahatannya sangat dibenci di sisi Tuhan. Maka kesombongan itu harus dicegah dengan tawadhu, membiasakan diri untuk merendahkan hati kita. Apapun yang Allah sematkan kepada kita, apapun itu. Kalau zamannya Nabi Musa, sombong itu biasa, sering kita dengar, karena Fir'aun sombong karena apanya, Pak? Kekuasaan, ya kan? Karena kekuasaan. Jangan kayak Fir'aun. Yang kedua, ada orang sombong karena hartanya. Zaman Nabi Musa siapa? Qarun. Dan yang ketiga, orang yang sombong karena ilmu. Haman. Baik jabatan, harta, ataupun ilmu bisa saja akan membuat orang bersikap sombong. Nah, kalau tiga-tiganya punya, lebih-lebih harta banyak, ilmu tinggi, jabatan tinggi, ya Allah, sangat kuat ini akan mempengaruhi manusia bersikap sombong. Dia melihat dirinya lebih mulia, dia melihat dirinya lebih hebat ketimbang yang lain, gitu. Makanya kemudian kita ini jangan anggap apapun kenikmatan yang hadir pada diri kita itu buah dari kemuliaan kita. Enggak selalu seperti itu.
Begitu juga sebaliknya, apapun kekurangan yang ada pada diri kita enggak selalu selaras atau kita selaraskan dengan kebencian Allah atau kemurkaan Allah kepada kita. Ini kadang-kadang kita ngerasa nikmat ini adalah bagian dari Allah memuliakan kita, selalu seperti itu. Ada ya memang seperti itu, diberikan keberkahan rizki karena Allah senang sama kita. Tapi ada kalanya orang dikasihkan berlimpah harta malah istidraj, diambulin sama Allah. Apa-apa gampang, apa-apa lancar, lalu kemudian Allah memuliakanku sekali ya, gitu. Bahasa kayak gitu kadang-kadang. Tapi ketika dia hina, maksudnya dia miskin, dia serba sulit segala macam, ini Allah kayaknya menghinakan aku sekali. Enggak selalu seperti itu. Kadang dibalik, Allah sedang menghinakan orang itu diangkat, dan Allah sedang memuliakan orang itu kayaknya menurut pandangan manusia ini kayaknya sulit banget nih orang. Utang belum lunas-lunas, ditagih mulu, anak-anak udah minta bayaran, istri pengen beli baju baru, puyeng, mana cari duit susah banget sekarang, ya kan? Jangankan untuk sampai jutaan sehari, untuk sampai ratusan sehari aja nggak bisa, ratusan ribu. Ya, abang-abang ojol sering ngeluh tuh, ya Allah Ustaz, sekarang kalau dapat cepet udah alhamdulillah dah, katanya begitu. Alhamdulillah. Iya, namanya buat beli bensin sedikit, buat jalan pamer 50, sama makan 50 kasih ke istri. Bukan dihinakan oleh Allah, bisa jadi itu kemuliaan. Seberapa keimanan kita, kesabaran kita. Nah, tawadhu aja, tawadhu. Kalau ada muncul keunggulan, karena apa? Ini penting. Apa kata Nabi? Idza tawadha'al 'abdu rafa'allahu ta'ala ila sama'is sabi'ah. Bila seorang merendah hati, bila seorang tawadhu, Allah akan mengangkat derajatnya sampai langit ketujuh. Jadi nggak perlu kita meninggi di hadapan orang, ngerendah aja. Kalau Allah mau memuliakan kita, siapa yang bisa ngelawan? Sebagus apapun, sehebat apapun kita memuliakan diri di hadapan orang, kalau Allah akan menghinakan, hina kita. Betul nggak? Jadi apapun apa yang menjadi sunnah, kan kita cinta nih kepada Nabi. Nah, Nabi itu tawadhu, sangat tawadhu Nabi. Tawadhu, nggak pernah menyombongkan diri. Itu sunnah. Kalau kita cinta sama Nabi, tawadhu itu bagian daripada kehidupan kita. Rendah hati aja, rendah hati aja. Fal mutakabbiru yajullu nafsuhu an rutbatil muta'allimin. Maka orang yang takabur itu merasa agung dirinya, an rutbatil muta'allimin, dari martabat orang-orang yang sedang belajar. Ini kadang-kadang ya penyakitnya orang yang belajar ilmu itu takabur. Kadang-kadang manusia nih ya, baru belajar ngaji sekali dua kali udah kayak orang paling pinter kan. Ngaji sekali dua kali orang dibilang salah semua. Ngaji sekali dua kali orang dibilang, wah itu mah gak bener tuh. Ini penyakitnya orang yang belajar, penyakitnya orang belajar. Sama tuh ketika di kampus, kalau baru semester 1, semester 2, semester 3, itu debat itu lancar. Jadi muncul. Tapi ya memang itu dunia kampus seperti itu.
Pokoknya semester 1, semester 2, semester 3 udah baru belajar. Pokoknya orang belajar itu udah kayak RG semua, udah kayaknya udah pakai filsafat semua, udah gitu. Tahu RG? Ya kan? Bapak Rocky Gerung. Itu kan ahli filsafat debat. Tapi mumpuni kalau beliau. Ini semester 1, semester 2, semester 3 tuh ada yang model begitu. Ya kan, orang ada paknya masing-masing ya. Gak apa-apa. Tapi jangan menjadi sombong. Wal mu'jibu mustakthirun fadluhu an istizadatil muta'addidin. Wal mu'jibu, dan orang yang ujub, mustakthirun, bertambah banyak apa fadluhu, keutamaannya, anistizadati, lantaran apa? Bertambahnya al muta'addibin, orang-orang yang belajar, punya santri, punya jamaah. Semakin banyak jamaah, ujub. Semakin banyak murid, ujub. Bisa tuh begitu kejadiannya. Bersyukur kalau kita dititipin sama Allah, mungkin karena kita mampu. Semakin banyak jamaah, tapi penyakit ini akan muncul biasanya. Nih, ini kan yang hadir nih sekitar 50 orang kurang lebih ya, kurang lebih. Terus tambah umpamanya sampai 300 gitu kira-kira. Itu kadang-kadang kita merasa bangga dah tuh, iya gak? Oh, tadinya mah 50 orang, akhirnya saya ceramah bisa sampai 300 orang. Ujub gak tuh? Wah, akhirnya dia lagi aja yang diangkat. Kalau kita dititipin jamaah banyak, itu jangan pernah ujub. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama, takabur, sombong, kita cegah dengan tawadhu, rendah hati. Rendah hati kepada siapa, apalagi yang lebih tua dah. Udah, kita mah nunduk aja, udah. Nunduk aja. Wal hirsa, yang kedua, tamak, rakus. Yang kedua nih, dengan apa? Bil qanaah, dengan qanaah. Tamak dengan qanaah. Tamak dicegah dengan qanaah. Fal hirsu, maka arti hirs, tamak itu huwa al ijtihadu fi syai'in yatlubuhu, ialah dia bersungguh-sungguh apa? Di dalam mendapatkan sesuatu, mencari sesuatu itu, apa kata kita mah apa ya? Ngoyo. Sungguh-sungguhnya itu menghalalkan segala cara. Ya. Apa itu qanaah? Wal qanaatu hiya ridho, adalah ridho. Ridho kepada apa? Ridho kepada bil qismati, dengan bagian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamak ini Pak, bahaya Pak. Manusia itu Pak, manusia nih, kata Nabi, lau anna ibna adama u'tiya wadiyan
mala'a min zahabin ahabba ilaihi thaniyan walau a'tiya thaniyan ahabba ilaihi thalisan wala yasuddu jawfa ibni adama illa turab wa yatubullahu ala man tab. Kata Nabi begitu, wahai sekalian manusia, ya, seandainya nih manusia diberi satu lembah penuh dengan emas. Nah kalau masjid mah bukan lembah ini, lembah itu kayak Mekah tuh, kayak Masjidil Haram itu kan lembah, satu lembah isinya emas semua tuh. Ini kalau kita dikasih itu tuh, apa kata beliau? Ia tentu ingin yang kedua. Ini bapak nih dikasih duit 1 miliar, pengen 2 miliar. Dikasih 2, ya, dia ingin yang ketiga, kata Nabi. Walaupun udah punya emas 2 lembah sekalipun, dia pengen tuh lembah yang ketiganya. Coba dah, emang semua begitu sih? Iya gak? Punya tanah 1000 meter, kayaknya mah enak kalau punya 2 meter mah nih. Betul gak? Punya tanah 2 meter, ya Allah, ini kayaknya di sini nih kurang nih. Kali tambah enak kali 1000 meter lagi mah. Begitu aja terus. Sifat manusia. Tidak ada yang bisa menghalangi isi perutnya selain tanah. Maksudnya apa? Kalau udah mati baru tuh kagak minta nambah. Itu manusia tuh. Maka kata Nabi, wa yatubullah, dan bertobat, Allah menerima tobat ala man taba, terhadap orang yang bertobat. Artinya apa? Kalau kita tobat dari kerakusan, ya Allah terima tobat kita. Jangan banget rakus. Bukan jangan banget rakus, enggak boleh rakus. Nah rakus ini, hirs ini dicegahnya pakai qanaah. Kalau bahasa Jawa apa Pak? Nrimo ing pandum. Jadi ridho bil qismah, ridho terhadap bagian yang Allah berikan kepada dia. Man amila salihan, ini ada ayat di dalam surat Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini 97, ayat 97 surat Al-An'am. Siapa saja yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, sedangkan ia adalah orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan menghidupkannya dengan kehidupan yang baik. Sebagian ulama menafsirkan hayatan thayyibah itu adalah qanaah. Itu hayatan thayyibah, sifat qanaah. Orang kalau qanaah, seberapapun pembagian dari Allah kepadanya, dia asik-asik aja hidupnya. Dia akan jadi lapang hatinya. Dia tidak akan gelisah dan ngeluh terus. Dia tidak akan terpengaruh dengan pandangan luar. Dia ngelihat nih, umpamanya orang yang nggak qanaah itu kan gitu, udah punya rumah, ngeliat tetangga beberes lagi, bangun rumah lagi, kepengen tuh seperti dia. Itu nggak qanaah. Jadi orang yang qanaah itu tidak memperbudak dirinya untuk mengejar ilusi kebahagiaan, ilusi kesenangan. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang nampak dari orang lain,
tidak mempengaruhi sifat dan sikapnya di dalam kehidupannya. Dia sudah nerima saja, karena dia ada pada kesadaran di mana kebahagiaan seseorang itu dengan versinya masing-masing. Ada orang bilang kan begini, kalau kita bisa bahagia dengan secangkir kopi, maka tidak perlu kita mengejar untuk bisa memiliki pabrik kopi. Syaratnya bahagia kok sampai punya pabrik kopi gitu. Udah cukup kopi segelas udah bahagia pagi-pagi. Ya Pak, kopi segelas, sarapan nasi uduk, duit 5 juta ada di kantong, udah bahagia banget tuh pagi-pagi begitu. Lah karuan aja katanya begitu. Tapi tidak, orang itu tolok ukur kebahagiaannya beda-beda. Ya sudah, nerima aja. Ya sudah, alhamdulillah. Kita ini bahagia, Pak. Pak, bahagia nggak sih kita? La ilaha illallah. Ini kayaknya sedih semua ini. Wih, bahagia nggak? Udah bahagia aja ngapa? Bahagia udah. Bahagia. Bahagia tuh nggak harus punya ini dan itu. Apa yang ada pada diri kita, syukurin. Udah. Ya, segitu. Bahagia aja dong. Lah gimana nggak bahagia sih Pak? Pagi-pagi kita udah bisa sholat subuh berjamaah kok. Dan kita sering mendengar sholat sunnah 2 rakaat, kemudian sholat subuh berjamaah, apalagi nanti sampai syuruk. Ya Allah, kita akan diberikan dunia bahkan lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba sadari itu. Bahagia. Dimana ada orang di luar sana ada yang tidak sholat subuh, walaupun harta berlimpah, kaya-kayanya sih senang, tapi bukan pada kebahagiaan yang hakiki. Udah asik aja hidup, masya Allah, ya gak? Ya hidup tuh begitu kan, masya Allah. Saudara kita Ibu Marisa Haq, ya kan, bahagia dengan mengajarkan ilmu kemana-mana, berupaya berjuang untuk membantu label halal kepada produk-produk UMKM, produk-produk yang benar-benar halal dia perjuangkan, syiar dengan seperti itu di dunia pendidikan, di akhir kehidupannya. Ya Allah, mohon maaf ya, secara kasat mata saya melihat di TV atau di berita itu, ya enak banget gitu meninggal begitu, ya kan? Mau Pak begitu Pak, mendadak gitu maksudnya. Ya daripada sakit lama-lama ngerepotin orang, ya kan? Ini kayak saya nih umpamanya lagi ngaji begini, meninggal kan enak ya? Enak. Kata saya, kata Bapak belum tentu. Wah, si Ustadz ngerepotin aja meninggal di situ gitu kan? Iya. Paling tidak kita sadar betapa Allah itu memberikan takaran, memberikan bagian kepada kita dengan masing-masing bagiannya. Udah bagiannya kita, itu kadang-kadang bukan bagiannya kita, udah di tangan diambil. La ilaha illallah, ya gak? Udah dikumpulin, udah kayak apa tahu, diambil. Motor baru beli dicolong, iya kan? Nah, terus ada aja handphone hilang karena bukan bagiannya kita. Beli cilok 5, ya kan, plastik nih, cos aja gitu. Mau diangkat, merosot dia jatuh 1. Berarti yang 1 itu bukan bagian kita, udah bagiannya orang apa, kucing atau ayam gitu. Padahal belinya kan 5, jatuh 1. Tuh. Jadi qanaah itu adalah jalan orang yang bersyukur.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qanaatu kanzul la yafna. Qanaah itu adalah kekayaan yang tidak sirna. Orang kalau sudah qanaah, kekayaan yang tidak sirna. Orang udah ngerasa kaya bagaimana sih? Berapapun duitnya, ya udah ngerasa kaya. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah itu yang kedua ya Pak ya. Bahkan nih, al-fuqara'u amwat. Orang miskin adalah orang yang mati. Illa man ahyahullahu ta'ala bi'izzal qana'ah. Masya Allah. Kecuali orang yang hatinya dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaan qana'ah. Jadi sungguhnya orang yang miskin adalah orang yang mati. Gimana caranya kita tidak dikatakan orang miskin? Maka Allah hidupkan hati orang miskin itu dengan qanaah, sehingga dia merasa kaya dalam arti bersyukur. Merasa kaya itu dalam arti bersyukur. Jadi ghina anin nas, gak butuh manusia, udah bersyukurin aja. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan qanaah kepada orang miskin, biar orang itu bersyukur. Tapi ingat nih, saya pesan nih, saya kemarin ceramah maulid di mana-mana saya pesan. Kan kita kan ngomong cinta sama Nabi ya. Syekh Hatim Al-Asam mungkin juga pernah dibahas di sini. Beliau pernah menyampaikan, apa kata beliau? Man da'a, siapa orangnya yang mengaku hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa karihal fuqara awal masakin, kemudian dia tinggalkan fakir dan miskin, fa da'watuhu kadzibun, maka pengakuannya itu dusta, pengakuannya itu bohong. Kenapa? Li'annahum ahbabuhu sallallahu alaihi wasallam, karena fakir miskin itu adalah kecintaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam berjanji itu yang terakhir tuh ada tuh, wa yuhibbul fuqara awal masakin. Nabi itu cinta kepada fakir miskin. Jadi kalau kita sama orang miskin nggak peduli, tetangga miskin nggak punya beras nggak peduli, saudara lagi kekurangan nggak peduli, maka jangan ngaku cinta deh sama Nabi. Kalau kita cinta sama Nabi, itu peduli sama orang miskin, jangan tinggalkan. Dia jawab, saya mau kemana aja sama orang miskin Ustaz, duduk sama orang miskin. Ngapa emang? Nangis bareng Ustaz, sama-sama miskin gitu. Bahkan nih ada doa Nabi yang pernah mungkin Bapak Ibu dengar tapi tidak pernah mempraktekannya. Bapak Ibu pernah nggak doa ini? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin dan matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Ya Allah, kumpulkan aku nanti pada hari kiamat dalam golongan orang-orang miskin. Ini saya tanya nih, Bapak Ibu pernah doa itu enggak? Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin. Ini doa Nabi, Pak. Nabi kenapa begitu? Saking cintanya sama orang miskin. Lah iya, kita nggak berani itu kita. Yang ada yang viral tuh doa. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Pajero ya Allah. Pajero ya Allah. Pajero ya Allah. Ya kan viral begitu tuh, ada doa tuh ya. Coba dah sekali-kali kita doa. Allahumma ahyini miskinan. Gini. Maksud daripada Allahumma ahyini miskinan itu tidak kemudian
kita betul-betul kekurangan dalam hal finansial. Ini kita kini pandangannya apa sih miskin itu dalam hal finansial terus, sosial ekonomi terus. Ya kan seringnya kan begitu, ngelihat orang banyak hartanya nih, hubungan sosial nih, orang banyak hartanya, berarti orang kaya tuh, punya mobil 3, rumah 5 gitu kan, tanahnya sabrek-gabrek. Padahal orang kaya tersebut bisa merasa miskin, dan harus merasa miskin, jangan merasa kaya. Merasa miskinnya dalam arti apa? Miskin kepada Allah. Miskin itu orang yang butuh, fakir itu orang yang butuh. Dia akan selalu butuh kepada Allah, butuh pertolongan, butuh hidayah, butuh taufik, seperti itu. Dalam hal harta, dia akhirnya bersyukur kepada Allah, gitu. Nah, kita ke Allahnya nggak butuh, kadang-kadang butuh sama orang kaya, nempel terus sama orang kaya, tapi sama Allahnya nggak nempel. Kadang-kadang begitu, bergaul tuh begitu tuh kadang-kadang. Sama orang kaya tahlilan, geruduk, iya gak? Tapi kalau orang miskin kayaknya ogah-ogah amat ya. Masya Allah, benar apa kagak begitu? Kagak benar. Ya, mau kaya mau miskin, orang meninggal kalau mau tahlilan datang aja. Insya Allah. Kan kita juga pengen ditahlilin nanti kalau udah meninggal dunia. Betul kagak? Iya. Masya Allah. Nah, ustadznya juga kadang-kadang begitu, sama orang kaya datang, sama orang miskin kagak mau datang. Kenapa? Amplopnya kecil. Lah coba itu, tahlilan dipikirinnya amplop baik. Al-qanaah, itu qanaah ya. Bahkan Bishr Al-Hafi mengatakan sifat qanaah adalah kekuasaan yang tidak dapat ditempati kecuali pada hati orang yang beriman. Orang yang beriman bisa ditempatin qanaah di dalam hatinya, tapi qanaah gak bakalan nyamper kepada hati yang tidak beriman. Ketika orang tidak mau qanaah, berarti imannya lagi nggak mau, nggak lagi naik, lagi turun tuh, karena nggak mau nerima qanaah. Kalau orang yang beriman, nerima dia qanaah. Itu yang berapa tuh? 2. Yang ketiga, wal hasada, hasud, dengki. Nih, 1 apa tadi? Takabur dengan tawaddu. 2 rakus dengan qanaah. Ditahannya tuh begitu. Yang ketiga, hasud. Ditahannya pakai apa nih? Wa huwa tamanni zawali nikmah. Sekarang hasud itu apa? Hasud itu ialah mengharapkan hilangnya nikmat al-mahsudi dari orang yang dihasudi ilal hasid, agar pindah kepada orang yang menghasudi. Itu hasud. Kalau ngelihat orang senang, dia nggak seneng. Kalau ngelihat orang bahagia, dia nggak bahagia. Ribet hatinya, pengennya tuh kebahagiaannya ada pada dirinya. Nikmat yang ada pada dia mengalir ke sini, bahkan bisa jadi menghilangkan nikmat orang tersebut hanya untuk dirinya. Makanya orang hasud itu cenderung memfitnah untuk merusak nama orang. Nah, dengan apa? Bin nasihah, dengan nasihah. Ad-dinu nasihah. Apa itu? Wahya ad-du'a'u ila ma fihi shalah. Nasihah itu adalah menyeru ila ma fihi, kepada apa-apa yang as-shalah, apa? Kemaslahatan padanya. Wan nahyu amma fihil fasad. Kemudian melarang dari apa-apa yang ada kerusakan padanya. Ada hadis gini, Pak. La yajtami'u fi jawfi 'abdin al-imanu wal hasad.
tidak akan berkumpul, ya, tidak akan apa namanya, fi jaufi itu maksudnya di dada, ya, artinya di perut, tapi maksud di dalam diri seseorang nggak bakalan berkumpul antara iman dan hasud. Ada iman berarti nggak ada hasud. Kalau ada hasud berarti imannya lagi lepas, lagi luntur, nggak mungkin berkumpul. Lah hasud itu bahaya, Pak. Bahkan orang yang hasud itu dirinya saja tidak sadar ini penyakit hasud. Sombong, tamak, hasud, itu dia sedang melakukan itu, dirinya aja nggak sadar. Ini makanya kemudian perlu riyadhah, identifikasi diri, menghisab diri, ini benar apa kagak nih saya begini gitu. Makanya zikir, biar Allah ingatkan, akhirnya Allah ingatkan, jangan begitu. Di dalam hatinya tuh akan seperti itu, jangan begitu, itu nggak boleh, itu namanya hasud. Ya kadang-kadang kan bikin hasud, bikin dengki itu kan orang, la ilaha illallah, orang itu penyakit hasud atau iri hati itu penyakit rohani, Pak. Bahaya banget, bahaya banget. Saking bahayanya karena yang berpenyakit hasud itu, yang mengidap hasud itu, dia tidak sadar bahwa dirinya sedang tidak hasud, ngerasanya bener aja udah, ya, sehingga apa, bisa membunuh karakter orang lain, memfitnah orang lain, seperti itu karena hasud. Itu pemicunya apa? Pemicunya dia iri, kenikmatan dia kalau bisa mah hilang nih, diambil sama dia. Dan biasanya begitu kalau ada saingan, padahal kadang-kadang orang lain itu tidak apa namanya, tidak berniat untuk bersaing. Ketika kena kenikmatannya, umpamanya nih, mohon maaf, dagang nih, dagang samping-sampingan atau udah hadap-hadapan gitu, ini kayaknya warung saya ini sepi mulu gitu, perasaan kemarin-kemarin rame nih, ada dia, orang-orang pada belinya kok sama dia nih, jangan-jangan dia pakai dukun. Akhirnya walaupun dia nggak pakai dukun, walaupun dia nggak pakai apa-apa, itu akhirnya apa? Oh, dia mah pakai dukun, dia mah ada tuyulnya, dia mah ada jinnya. Begitu, Pak. Ini orang dagang bisa begitu tuh, memfitnah pedagang lain. Bisa nggak begitu? Bisa terjadi seperti, kenapa? Karena nggak mau ngelihat orang lain mendapatkan kenikmatan. Nggak boleh kita punya hati begitu. Jadi penyakit hasud itu atau iri hati, pengertian secara sederhana gini, seseorang merasa sakit apabila ada orang lain mendapatkan karunia Allah. Lah orang beli kulkas dia malah panas dingin, iya kan? Tetangga renovasi, dia pergi ke farmasi, maksudnya beli obat gitu. Nah itu, maka kemudian kita udah ini ya, udah suruh, mudah-mudahan 3 hal ini udah ya. Jadi 3 hal ini hilangin nih. Pertama takabur, yang kedua ya lupa lagi, takabur, tamak sama hasud. Dihilangin pakai apa? Tawaddu, qanaah, dengan nasihat kepada dirinya. Nah, kalau kita merasa hasud, nasihati diri kita. Nasihati diri kita. Kadang-kadang kita ini sering nasihatin orang, tapi nggak bisa menasihati diri sendiri. Gampang banget kalau nasihatin orang mah, ya, nasihatin diri sendiri sulit, susah. Nah, makanya perlu introspeksi setiap malam, ya. Kalau ada teman, ada sahabat ngasih tahu, ya alhamdulillah. Al mu'minu mir'atul mu'min.
mukmin satu itu cermin bagi mukmin yang lainnya. Nih saya sama bapak berteman, ya teman yang baik ngingetin, awas nih gini, oke terima kasih. Begitu juga sebaliknya, karena yang bisa ngelihat diri kita kan orang ya, yang bisa ngelihat diri kita ini cermin nih. Kita bisa ngelihat diri kita itu dari pandangan cermin ini. Maka kemudian kalau kita ngelihat diri sendiri kan susah, ya kan? Maka orang lain yang lihat kita, itu makanya al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang yang beriman lain itu cerminan kita, memantulkan apa dia ke kita. Itu kita terima. Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga Allah menghindarkan sifat-sifat tercela dari diri kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafiina wa karimina wa dzukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarakallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. 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 Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul.